sore warga-warga Konoha. Untuk yang bertanya-tanya kenapa kasus Doktif itu tidak berjalan, tidak ada kemajuan ataupun ada dugaan terhenti. Pemirsa, kasus Doktif itu yang dilaporkan itu ada banyak dan Doktif sesuai prosedur untuk memeriksa 1 terlapor, 2 terlapor, 3 terlapor, 4 terlapor, itu membutuhkan waktu yang panjang. Jadi tolong tahan semua, sabar. Yang kedua, halo Dokter Andrea Sitongkir. Kenapa kemarin saat bertemu dengan Doktif Anda tidak seperti yang di medsos? Saya bertanya dengan nada lembut, nada dering poliponik. Kenapa? Bukankah kemarin juga sempat ada yang bilang, coba datang ke Medan biar tahu ludah basi orang Medan. Kenapa nggak kayak gitu? Kenapa kalem sayang, cinta? Hai Dokter Andrea Sitongkir. Untuk memerahkan bibir aku bagusnya pakai apa ya? Gitu ya sayang ya. Sehat-sehat ya. Dan untuk Abang Sembiring, pengacara Dokter Reza, Bang cuma satu yang mau kasih tau sama Abang, janganlah Bang atur-atur, ini harus diperiksa, jadi saksi Dokter O, Dokter S, Dokter O, Dokter S. Bro, cuman donatur yang bisa ngatur. Gak ada, gak usah kebijakan kalian bilang kalau Niki buat surat, tulis surat untuk permintaan maaf, gak usah maju kali. Gak ada, tidak ada. Itu surat punya Yoke, tulisan tangan Yoke. Itu surat punya Yoke, bukan punya Niki. Ya, jadi gak usah hoax, gak usah kebijak-bijakan, gak usah kemaju-majuan, melebar muncung waang, kalera, pantek gadang. Nih skincare mualaf, masih segini juga sebulan. Yang bener aja Kak. Hai Mas Botif, Bobby Detektif. Oke Mas Bobby, Doktif tadi lihat ya omsetnya yang mualaf itu. Kaget juga sih Doktif, maksudnya gini ya, kenapa sih kalian itu masih mau beli ya, sementara pelakunya aja masih dalam proses nih. Udah naik sidik sih, tapi masih dalam proses ya. Kenapa kalian itu tidak menerapkan cancel culture seperti masyarakat di Korea atau di negara-negara yang sudah maju? Kita kan pengen jadi negara maju ya. Ini juga salah satu yang membuat Doktif itu jadi yakin, oh pantas aja ya. Gitu, DRL tuh sering banget bilang kalau masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang hodop, gampang banget dimanipulasi gitu. Iya kan? Ya ini seperti kalian ini. Dan masyarakat Indonesia itu adalah mayoritas muslim ya. Gimana kalau agamanya dipermainkan? Kok Doktif bisa ngomong begitu? Itu kan nama masalah hati. Doktif tahu sayang, Doktif tahu. Jadi untuk juniornya Doktif ya, udah lebih baik bertobat, karena semua Doktif buktinya tuh ada. Bukan cuma dari omongan Doktif doang, buktinya tuh ada di tangannya Doktif. Kalau sampai ini Doktif lempar ke publik, habis citra kamu dek, habis citra kamu. Ya, Doktif masih milih, masih filter omongannya Doktif, meskipun mungkin ada beberapa yang kadang-kadang keceplosan, udah nggak kuat, udah gemes gitu gara-gara kelakuan Buton itu, asisten kamu. Ya DRL ya, gitu. Jadi kan Doktif sudah bilang berulang-ulang, Doktif itu punya mata, punya telinga di tempat kamu, rumah kamu, tempat kerja kamu, klinik kamu. Doktif itu udah punya datanya semua valid. Jadi Doktif sarankan ya, yuk kamu juga fokus ya. Jangan pernah ada siasat-siasat untuk merubah data ya di e-commerce, atau gimana caranya supaya nanti Doktif yang kena ini, ditumbalkan Doktif nih. Jangan ada kayak begitu ya. Kenapa? Karena siasat buruk itu akan menimpa kamu sendiri. Kan Doktif udah bilang, backingannya Doktif itu Allah yang buka semuanya, Allah yang ngasih tahu semua informasinya melalui orang-orang yang gak akan pernah kamu duga ya. Jadi jangan gitu ya. Terus untuk kemarin juga Doktif live dari Sayap Suci, dan Bang Hotman bilang tidak ada yang namanya tim legal HW ikut campur ya. Jadi yang dibilang mau jenderal manapun kek, nggak akan ada
yang ikut-ikutan dalam kasus ini. Ya, jadi masyarakat kawal yuk itu tentang bagaimana proses suplemen white tomato itu. Yuk kita kawal terus. Itu bagaimana? Karena Badan POM pun sudah merilis. Jadi kalau misalnya DRL mau menuntut, kayaknya Badan POM aja yang dituntut, kan udah rilis. Ya. Oke ya guys ya, Doktif itu melakukan ini bukan untuk menjatuhkan usaha orang tertentu atau dan tidak ada. Ya. Tapi Doktif ini juga agak miris karena pelakunya adalah seorang dokter. Ya, yang melakukan dugaan tindakan penipuan. Begitu, ini dugaan loh ya. Gitu, tindakan penipuan. Gitu. Jadi ikutin aja prosedurnya. Gitu, sama-sama kita gentle ya. Dokter juga ikutin prosedurnya, kamu juga ikutin prosedurnya tanpa ada cawe-cawe dari para jenderal ya. Jangan ada deh ya. Gitu, daripada nanti kena bisnisnya loh. Gitu kan, masyarakat Indonesia udah pada cerdas gitu. Terus Dokter selalu ingatkan, budayakan cancel culture seperti negara-negara maju, karena Dokter pengen negara Indonesia tuh menjadi negara maju. Masih banyak kok produk-produk itu yang bener-bener amanah, bagus, yang ownernya itu jujur. Kenapa sih nggak kalian beli dari owner-owner kayak gitu? Nggak harus Dokter ya, masih banyak brand-brand yang lain gitu, owner-owner yang lain yang amanah kan. Bahkan sering juga kan yang Dokter review, yang Dokter approve dari yang nggak pernah melakukan flexing. Udah kalian beli dari situ aja ya. Kenapa? Karena kalian sudah melihat sendiri seperti apa kelakuan dari owner-owner skincare tukang flexing itu. Udah, biar ada efek jerak gitu loh guys ya. Jadi siapa sih yang menghukum? Masyarakat Indonesia yang sudah cerdas, nggak bisa digiring-giring opini lagi dan lagi. Tungguin ya guys VT Doktif nanti, lucu deh. Doktif akan membuka marketing kotor dari mualaf ini dan pasti kalian ngakak. Udah tungguin ya. Oke ya guys ya, salam cerdas bareng Doktif, dokter detektif. Bye.